warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu guru yang berbahagia. Salam dan bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan. Tapi selamat Dinunate, salam sujud karibia malepang. Izinkan saya untuk menyampaikan salam Dayak. Adil Katalino, Bajuramin Kasuraga, Basengan, Kajubata. Harus. Baik, terima kasih. Bapak-bapak, Ibu yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu guru yang mau hadir di tempat ini dalam rangka tugas aksi nyata diseminasi saya sebagai calon guru penggerak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Tu Astawa Hartawan. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Atap 2 Pentaya Hulu, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang sudah saya pelajari pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Sebelumnya ini profil tim kami. Yang pertama ada Bapak Dr. Suwardi MPD, beliau selaku fasilitator. Kemudian Bapak Edi Mentari J. Alimu MPD, beliau sebagai pengajar praktik saya dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak. Sebelum kita mulai diseminasi hari ini, mari kita pejamkan mata dulu sejenak, kemudian renungkan dalam benak Bapak dan Ibu guru lingkungan sekolah seperti apa yang Bapak Ibu guru dapatkan atau impikan. Bapak Ibu bayangkan keadaan sekolah, lingkungan sekolah seperti apa yang Bapak Ibu impikan, kemudian kira-kira apa yang memberi dampak kepada Bapak Ibu, lingkungan yang seperti apa yang membuat Bapak Ibu nyaman untuk berada di sekolah, kemudian lingkungan seperti apa yang membuat anak-anak murid kita menjadi lebih berbahagia. Ya, sudah ya Bapak Ibu? Oke, kita lanjutkan. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Di sini CGP diharapkan dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman-pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Sebelum kita memasuki forum, ada beberapa kesepakatan yang perlu kita sepakati bersama. Yang pertama yaitu menghargai setiap orang atau peserta. Kemudian kesepakatan yang kedua, mendengarkan penyampaian materi dengan baik. Yang ketiga, berpendapat setelah dipersilakan. Kemudian menghargai setiap pendapat orang lain, mengikuti kegiatan hingga akhir, dan yang terakhir mengikuti kegiatan dengan hati yang bahagia. Bagaimana Bapak Ibu, sepakat? Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, ini kita sudah memasuki materi budaya positif. Saya tahu, saya yakin Bapak Ibu pasti sering mendengar istilah budaya positif. Budaya positif itu adalah nilai-nilai kebajikan-kebajikan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, siapa yang berperan di sini? Kira-kira untuk menciptakan budaya positif, apakah hanya Bapak Ibu guru yang berperan? Siapa yang berperan? Iya, benar sekali. Seluruh warga sekolah itu memiliki peran dalam menciptakan budaya positif. Jadi tidak hanya Bapak Ibu guru, tidak hanya kepala sekolah, tetapi semua harus saling berkolaborasi, termasuk komite sekolah, kemudian orang tua dan masyarakat di lingkungan sekitar. Kita lanjutkan. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan visi guru, karena visi guru tersebut harus mengandung nilai-nilai kebajikan
sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam karakter profil pelajar Pancasila. Ya, seperti yang kita tahu bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ya, salah satu tujuan dari kurikulum kita Merdeka Belajar. Kemudian visinya yaitu untuk mewujudkan murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Apa saja karakter profil pelajar Pancasila? Ada 6. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian karakter yang kedua yaitu berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi tujuan pendidikan khususnya visi sekolah itu harus memuat karakter profil pelajar Pancasila berikut. Nah, ini salah satu cara untuk meningkatkan atau menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Kita lanjutkan. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah atau kelas. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan 6 konsep inti. Apa saja konsep intinya? Yang pertama yaitu disiplin positif. Kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, dan terakhir segitiga restitusi. Saya yakin Bapak Ibu guru pasti sering mendengar 6 konsep-konsep inti yang disampaikan tadi. Kita lanjutkan, kita bahas satu persatu konsep-konsep inti apa saja yang perlu untuk mewujudkan budaya positif di sekolah atau di kelas. Yang pertama yaitu disiplin positif. Bapak Ibu tahu disiplin itu seperti apa? Tahu ya, tahu semua. Nah, disiplin positif yaitu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid atau anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kita lanjutkan. Disiplin positif ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi disiplin ini bukan artinya kita mengatur orang lain, kita meminta orang lain untuk disiplin. Tetapi yang paling penting adalah mengatur diri kita sendiri untuk disiplin dulu. Jadi di situ dikatakan bahwa disiplin diri itu lebih ke arah, disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri. Selanjutnya, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari motivasi internal bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Ya, jadi selama ini konsep disiplin yang diterapkan di sekolah-sekolah rata-rata itu akan tidak pernah menimbulkan motivasi internal. Ya, tahu motivasi internal itu artinya motivasi dari dalam diri anak tersebut. Selama ini anak diminta untuk disiplin karena dipaksa, ya kan? Dipaksa agar mendapat pujian. Ketika dia sudah disiplin dipuji, tapi ketika tidak disiplin diberi hukuman seperti itu. Jadi sekarang untuk disiplin positif itu tidak bersifat paksaan dan tidak juga berupa imbalan atau pujian, tetapi disiplin yang merupakan motivasi internal, artinya dari dalam diri anak tersebut. Nah, jadi disiplin positif ini mengajarkan seperti itu. Ya, anak-anak harus mempunyai prinsip untuk disiplin dalam dirinya, bukan akibat dari paksaan dan pujian atau imbalan. Selanjutnya, nah tadi dikatakan ada motivasi, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, saya yakin tidak hanya anak-anak, Bapak Ibu guru pun untuk melakukan sesuatu atau melakukan suatu perbuatan pasti ada motivasi, ya. Dan ini adalah 3 motivasinya, 3 motivasi secara umum. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi biasanya anak-anak
khususnya itu melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya, bukan karena dari kesadaran dirinya, tetapi dari paksaan orang lain. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Nah ini juga biasanya untuk melakukan sesuatu, tidak hanya anak-anak, guru-guru pun jika ingin melakukan sesuatu pasti yang diharapkan adalah imbalan atau penghargaan atau pujian. Ya, jadi ini melakukan sesuatu itu bukan karena untuk melihat nilai-nilai yang ada dalam dirinya, tetapi karena ada pengaruh dari luar. Selanjutnya yang ketiga yaitu menjadi orang yang menginginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini jadi motivasi yang ketiga inilah yang kita akan gunakan untuk menciptakan budaya positif baik di sekolah maupun di kelas. Ya. Jadi motivasi ketiga ini merupakan motivasi yang paling baik, ya, yang diharapkan melalui kurikulum Merdeka ini harus ditingkatkan dalam diri anak atau dalam diri murid. Selanjutnya, masuk ke poin yang selanjutnya yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Bapak Ibu pasti pernah mendengar istilah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kalau dulu biasanya ada yang dinamakan dengan tata tertib sekolah, ya, atau peraturan sekolah. Coba, kira-kira kata keyakinan atau peraturan lebih baik didengar yang mana? Keyakinan, ya, karena kalau digunakan kata peraturan itu seakan-akan dipaksa, benar atau tidak? Seakan-akan akan ada hukuman jika kita tidak melaksanakan itu. Ya. Nah, tetapi sekarang ini peraturan itu kita ubah menjadi keyakinan sekolah atau kelas. Perbedaan selanjutnya antara keyakinan dengan peraturan. Kalau peraturan, anak atau murid itu tahunya sudah jadi. Benar? Ketika anak murid itu mendaftar ke sekolah, kemudian disosialisasikan peraturan sekolah, murid itu mau tidak mau sudah menyetujui peraturan itu. Tetapi keyakinan sekolah atau kelas ini berbeda dengan peraturan. Keyakinan sekolah atau kelas ini itu harus disepakati bersama. Jadi tidak hanya mendengarkan satu pihak saja. Sekolah tidak membuat aturan-aturan yang wajib dilakukan atau ditaati oleh murid, tetapi sekolah dan murid kemudian dengan seluruh warga sekolah harus menyepakati keyakinan apa saja yang akan atau harus dilaksanakan. Karena jika sesuatu itu disepakati bersama, maka untuk melaksanakan atau untuk menerapkan dalam kehidupan di sekolah itu tidak akan dengan berat hati. Benar Bapak Ibu? Kita lanjut, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi guru ini tidak boleh memaksakan kehendaknya. Dia juga harus menawarkan atau memberikan kesempatan untuk anak atau muridnya untuk menyepakati dan mengusulkan keyakinan-keyakinan apa saja yang mereka ingin terapkan di kelas atau di sekolah. Kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa contoh keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, selalu bersikap positif. Kemudian yang kedua, senantiasa menjadi diri terbaik. Yang ketiga, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Yang keempat, berkomitmen terhadap setiap tugas. Yang terakhir untuk keyakinan kelasnya yaitu senantiasa membantu. Coba Bapak Ibu membaca yang saya tayangkan ini, perbedaannya dengan peraturan-peraturan sebelumnya apa kira-kira? Dari sini terlihat kata-katanya itu lebih positif. Seandainya kalau dulu itu misalnya siswa dilarang keras untuk membuat keributan, ya kan?
Zaman dulu itu biasanya peraturan itu seperti itu. Kemudian dilarang merusak fasilitas sekolah. Nah, dilarang merusak fasilitas sekolah. Di situ ada keyakinan yang ketiga, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kira-kira lebih enak didengar yang mana? Iya. Yang lebih enak didengar yaitu keyakinan sekolah dibandingkan dengan peraturan, karena peraturan itu bersifatnya lebih memaksa. Ya. Kemudian selanjutnya ada keyakinan kelas yang berikutnya yaitu setiap anggota kelas perlu belajar. Kalau dulu di peraturan itu biasanya kata-katanya setiap murid wajib belajar, ya, atau dilarang bermain-main ketika pelajaran berlangsung. Nah, tetapi ketika kata-katanya kita rubah, setiap anggota kelas perlu belajar, ini seakan-akan katanya lebih meresap. Ya, seakan-akan kata-katanya itu bersifat positif dibandingkan dengan memaksa. Benar? Selanjutnya, setiap anggota kelas perlu senang. Ya, karena tadi salah satu tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat untuk menuntut anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ya, jadi di situ setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu senang. Kemudian selanjutnya setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Kalau dulu di peraturan itu biasanya semua siswa wajib mengerjakan tugas. Ya, kalau ada kata wajib artinya jika tidak dikerjakan harus pasti ada konsekuensinya. Nah sekarang kita ganti menjadi keyakinan setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Jadi dari tadi itu tidak ada kalimat negatif, ya, semua kalimat positif karena tujuan kita adalah membentuk budaya positif. Selanjutnya setiap anggota kelas perlu saling menghargai, ya, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Dan ini merupakan contoh-contoh keyakinan kelas yang bisa Bapak Ibu guru terapkan ketika membuat keyakinan kelas di kelas nanti. Ya. Selanjutnya di sini juga ada salah satu contoh bentuk keyakinan kelas, ada hormat, kemudian bekerja, diterima dan dimiliki. Nah, itu tadi contoh yang sudah jadi. Sekarang kira-kira bagaimana caranya agar kita bisa membentuk atau langkah-langkah apa saja yang kita lakukan untuk membuat atau membentuk keyakinan sekolah atau kelas. Nah, berikut ini ada proses pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan itu biasanya lebih rinci, ya, lebih rinci dan konkret. Contohnya, pengendara motor wajib menggunakan helm, ya, itu contoh peraturan. Kira-kira keyakinannya apa? Ya, berkendaralah dengan aman. Kalau kita mendengar berkendara dengan aman berarti kita menggunakan helm kalau naik motor. Kalau naik mobil menggunakan sabuk pengaman, kemudian melengkapi surat-surat kendaraan bermotor. Nah, jadi dia lebih abstrak, ya. Kita tidak bisa langsung tidak bisa langsung merincinya, ya. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Artinya ada beberapa kata-kata kepentingan universal. Contohnya misalnya saling menghormati, sopan santun, kemudian ada keamanan, kenyamanan, dan lain-lain. Itu merupakan pernyataan-pernyataan universal yang semua orang itu langsung mengerti pernyataan-pernyataan tersebut. Nah, biasanya pernyataan-pernyataan ini salah satunya adalah yang merupakan bagian-bagian dari dimensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, dalam pelajaran bahasa Indonesia itu adalah ada kalimat positif dan kalimat negatif. Nah, kalau keyakinan kelas ini biasanya menggunakan kalimat positif. Sedangkan kalau peraturan tadi itu biasanya menggunakan kalimat negatif. Contohnya misalnya kalau pada peraturan dilarang, itu kan kalimat negatif, bertentangan dengan apa yang seharusnya kita kerjakan. Nah, itu kalimat negatif.
Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh atau semua warga kelas. Jadi tidak perlu panjang, tidak perlu lebar dan lain-lain, tidak perlu banyak keyakinan kelas, sedikit saja yang penting sudah mewakili semua yang diharapkan untuk menciptakan budaya positif tadi. Contohnya tadi ada saling menghormati, kemudian bertanggung jawab dengan barang miliknya. Nah, jadi itu hanya singkat tetapi mudah diingat oleh murid-murid. Ya, jadi ketika murid-murid melakukan sesuatu, dia akan selalu mengingat, oh sebelum saya melakukan ini, kira-kira keyakinan ini yang saya langgar. Kalau saya melakukan ini, keyakinan ini yang saya langgar. Nah, seperti itu. Jadi jika dibuat singkat, murid-murid itu akan lebih hafal, lebih mudah mengingat dibandingkan dengan peraturan yang biasanya sampai puluhan poin. Ya, kalau dulu peraturan itu biasanya banyak. Kemudian selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Di lingkungan tersebut artinya disesuaikan dengan konteks sosial budaya sekitar. Contohnya misalnya di lingkungan kita, di lingkungan di sekolah SMP Negeri 1 atau 2 Mentaya dulu, karena kita tidak memiliki fasilitas lab komputer. Nah, dibuat keyakinan kelas menjaga komputer dengan baik. Karena tidak ada komputer di kelas, atau misalnya tidak ada kamar mandi di kelas, tetapi semua warga kelas wajib membersihkan WC atau kamar mandi. Padahal kita tidak ada kamar mandi di kelas. Nah, seperti itu. Jadi disesuaikan juga dengan keadaan sosial budaya di sekitar. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa keyakinan kelas itu harus disepakati oleh seluruh warga kelas. Ya, jadi jika ada hal-hal atau keyakinan yang belum sepakat, itu tidak boleh kita publikasikan dulu, tidak boleh kita misalnya kita tempelkan dulu kalau masih ada kesepakatan atau keyakinan yang masih belum disepakati. Jadi semuanya harus sepakat dulu melalui kegiatan curah pendapat tadi. Ya, jadi semua murid di kelas itu mempunyai hak untuk berpendapat dan mempunyai hak untuk pendapatnya didengarkan. Seperti itu. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, kita jadikan refleksi atau sifat reflektif itu menjadi sebuah kebiasaan. Jadi kita harus merefleksikan sesuatu dari waktu ke waktu. Misalnya keyakinan ini sudah tidak relevan lagi kita terapkan di kelas, maka harus ada peninjauan kembali. Atau bahkan jika diperlukan harus keyakinan tersebut harus direvisi atau diubah, disesuaikan dengan keadaan yang relevan sekarang. Selanjutnya, keyakinan sekolah ini sudah tadi, kita lanjut. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah kelihatan ngantuk, ya, kurang fokus. Jadi saya ingin melakukan speaking sebentar untuk mengembalikan fokus Bapak Ibu. Ya, jadi nanti saya minta dari sini dari Ibu Mary nanti berhitung, ya, berhitung 1, kemudian dilanjutkan oleh Bu Winarti 2. Dan setiap angka ketiga, ya, angka ketiga nanti bukan angka ketiga, tapi kelipatan 3. Ya, kelipatan 3 itu disebutkan door seperti itu. Jadi misalnya 1, 2, door, 4, 5, door, 6, 7, 8. 6 tadi sudah ya, 7, 8, door. Begitu seterusnya sampai diulang lagi. Sampai nanti kita ketemu Bapak Ibu guru yang kurang fokus. Ya, siap ya Bapak Ibu? Siap? Oke, kita mulai. Dimulai dari Ibu Mary. Dilanjutkan. Berarti kurang fokus. Dilanjutkan tadi. Setelah door berarti
4. Nah, berarti Ibu Dinda kurang fokus. Kita kembalikan fokusnya lagi. Kita mulai lagi, kita ulangi. Silakan dimulai dari Ibu Mary. Nah, kurang fokus, ya. Urutannya setelah Ibu Naima nanti Ibu Baby lagi, ya. Kemudian Pak Samsir dan dilanjutkan Ibu Kila, ya. Nah, masih kurang fokus. Oke, kita acak lagi ya. Dimulai dari Ibu Dinda. Coba. Gimana tadi arahnya? Berarti gimana? Ya, kita arahnya seperti itu. Dari Ibu Dinda lanjut sampai Ibu Siti Salama, Riyadi lanjut sampai ke Lucia, Ibu Lucia, selanjutnya Ibu Inarti, Ibu Kila, dan terakhir Bu Mary. Nanti seperti itu terus. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Nah, Ibu Siti Salama kurang fokus, ya. Oke, sudah tertawa semua, berarti sudah rileks kembali, sudah siap melanjutkan atau mendengarkan materi yang akan saya sampaikan. Kita lanjutkan. Selanjutnya, selain tadi kita mempelajari motivasi perilaku manusia, kita juga akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Setiap perilaku, setiap perbuatan, setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia selain memerlukan motivasi, ada motivasi untuk melakukan perbuatan tersebut, juga ada kebutuhan yang harus mereka penuhi. Contohnya misalnya kita makan, karena kebutuhan kita adalah rasa lapar. Karena ada rasa lapar dalam diri kita, makanya kita makan. Misalnya kita pergi ke kamar mandi, kira-kira kebutuhannya apa? Ya, untuk buang air atau untuk membersihkan diri. Nah, begitu juga semua perbuatan, semua perilaku itu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhannya apa saja? Ada 5, yaitu yang pertama bertahan hidup. Ini merupakan kebutuhan yang paling penting. Ya, tidak mungkin ada manusia yang tidak ingin bertahan hidup. Ya, selanjutnya yang kedua yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan, dan terakhir kebutuhan akan rasa kesenangan. Ya, nah jadi ini bisa kita terapkan dalam lingkungan kita sehari-hari, baik kepada anak-anak kita di rumah maupun kepada murid-murid kita di sekolah. Kita harus tahu sebelum kita mengecap sesuatu tindakan yang dilakukan oleh anak-anak, kita harus tahu dulu kira-kira kebutuhan dia apa, mengapa dia melakukan perbuatan tersebut. Sama seperti kita harus mengetahui motivasinya juga, ya. Selanjutnya, nah di sini ada satu buah studi kasus. Kita akan analisis bersama kira-kira kebutuhan dasar apa saja yang ingin dipenuhi oleh tokoh yang ada di dalam studi kasus ini. Nah, di sini ada Ibu Zulaika, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, mungkin Bapak Ibu juga pasti pernah menemukan ya, ada anak-anak yang meminta bekal temannya dengan paksa. Selanjutnya, jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika tadi, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kemudian menurut Bapak Ibu kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Karena tadi Tommy ya, juga menjadi Doni. Nah, salah, ada kesalahan ketik. Tidak apa-apa. Kira-kira kita analisis bersama, kira-kira kenapa Tommy atau Doni
bebas melakukan hal tersebut. Dia sering meminta bekal temannya secara paksa. Kira-kira kebutuhan apa saja yang ingin Tommy penuhi? Apa, Ibu Dinda? Iya, Ibu Dinda menjawab dengan kesenangan. Kira-kira kenapa Ibu Dinda? Ya, jawaban Bu Dinda katanya untuk kesenangan. Ya, selanjutnya ada pendapat yang lain. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin Tommy penuhi dengan merebut paksa bekal makanan temannya? Apa Ibu Winarti? Ada dua kemungkinan, cuma bisa dipastikan setelah bicara dengan Tommy. Bisa jadi untuk bertahan hidup, mungkin makan, faktor ekonomi, atau yang kedua faktor kekuasaan. Dia ingin menjadi sosok yang berkuasa di kelasnya. Oke, jawaban yang bagus, Winarti, tepuk tangan. Luar biasa. Ada dua kemungkinan kata Bu Narti. Yang pertama itu bertahan hidup karena dia merasa lapar. Kemudian yang kedua untuk penguasaan karena dia ingin menjadi anak yang berkuasa di kelasnya, ya, dengan cara merebut paksa makanan atau bekal dari temannya. Coba kita lihat jawabannya bersama-sama. Nah, ini alasan yang pertama. Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ini masih kemungkinan karena Bapak Ibu guru itu setiap melihat tingkah laku anak-anak itu selalu otaknya berpikir, kenapa dia melakukan itu? Langsung dianalisis sebelum menegurnya secara langsung atau tindakan-tindakan berikutnya. Jadi dianalisis dulu, dipikirkan dulu kira-kira kebutuhan apa yang ingin mereka penuhi. Nah, situ contohnya Tommy itu kebutuhannya untuk bertahan hidup. Nah, mungkin karena tidak dibuatkan bekal oleh orang tua. Nah, itu kemungkinan yang pertama. Kemudian yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, karena ada kesenangan seperti yang dikatakan oleh Ibu Dinda tadi, menjadi pusat perhatian, ya. Ketika ada keributan, terus temannya dia merebut paksa makanan dari temannya marah-marah, otomatis teman-teman yang lain akan fokus ke Tommy. Nah, itu dia merasa senang karena diperhatikan. Selanjutnya, alasan yang ketiga yaitu karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Ini merupakan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan seperti yang dikatakan oleh Bu Winarti tadi. Ya. Jadi setiap tindakan itu pasti memiliki alasannya, ya, memiliki motivasinya seperti tadi. Alasan selanjutnya, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, maka dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Dia bosan karena misalnya dia selalu dibawakan bekal oleh orang tuanya, disiapkan bekal oleh orang tuanya, itu berupa telur ceplok setiap hari. Dia merasa bosan, kemudian dia ingin bebas, tapi dia tidak berani mengatakan ke ibunya. Nah, salah satu caranya dia melampiaskannya dengan merebut paksa makanan temannya yang lebih beraneka ragam, lebih bervariasi. Bisa saja seperti itu, ya. Selanjutnya, karena ia melakukan karena iseng dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Nah, ini biasanya ada anak-anak yang seperti itu, mengganggu temannya hanya untuk memperoleh kesenangan. Melihat temannya marah, melihat temannya cemberut, melihat temannya menangis, bahkan dia merasa senang. Ya, pernah kan Bapak Ibu menemukan hal tersebut? Nah, jadi anak tersebut melakukan tindakan tersebut untuk memperoleh kesenangan. Nah, jadi sebelum kita melakukan tindakan lebih lanjut, tindak lanjutnya untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh anak tersebut, maka kita harus menganalisis dulu kira-kira kebutuhan mana yang ingin dia penuhi. Ya, jadi jangan langsung Bapak Ibu guru memarahi, ya, atau bahkan langsung menghukum tanpa mengetahui alasan.
Jelas ya, Bapak Ibu? Oke, bisa kita lanjutkan. Nah, untuk melakukan hal tersebut, ya, ada 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Jadi di sini guru itu ketika melihat anak atau murid melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, guru tersebut langsung menghukum, memberikan hukuman. Apa efeknya, apa dampaknya dia tidak peduli, ya, dia hanya langsung memberikan hukuman. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ini juga sering, saya yakin juga Bapak Ibu guru sering melakukan tersebut, membuat anak atau murid merasa bersalah ketika melakukan sesuatu, ya, dengan kata-kata misalnya kamu tidak menyesal melakukan itu. Dengan kata-kata tersebut, anak tersebut akan merasa, oh iya saya salah, jadi merasa bersalah, kemudian malu, kemudian bahkan tidak berani berbicara, tidak berani berpendapat lagi. Nah, itu posisi kontrol yang kedua. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Ya, guru sebagai teman artinya menyampaikan sesuatu dengan sopan, dengan lembut, bahkan dengan merangkul anak tersebut. Ya, dengan merangkul, dengan memposisikan dirinya sebagai teman. Contohnya misalnya ketika ada anak atau murid ketika di kelas tidur, ya, tidak mengerjakan tugas, gurunya berkata begini, ayolah Mary, kamu nggak capek, kamu nggak kasihan melihat Bapak capek-capek menjelaskan, kamu malah tidur. Ayo bangun, kemudian dengarkan lagi perkataan Bapak, dengarkan lagi penjelasan Bapak. Nah seperti itu, anak ini merasa tidak dihakimi, tetapi dia dianggap teman oleh Bapak Ibu guru. Nah jadi di situ guru itu menerapkan posisi kontrol sebagai teman. Ya, bagaimana teman ngobrol, seperti itulah posisi kontrol. Sebagai guru sebagai teman. Kemudian yang keempat yaitu guru sebagai pemantau. Jadi di sini guru itu hanya memantau apa yang dilakukan oleh muridnya, apa yang dilakukan oleh anaknya. Guru itu memantau, menjadi pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Ya, sebagai manajer. Jadi dengan menerapkan posisi kontrol guru sebagai manajer, langkah-langkah yang digunakan atau langkah-langkah yang diterapkan oleh Bapak atau Ibu guru dalam menyelesaikan permasalahan atau dalam menyelesaikan suatu kasus di sekolahnya itu menggunakan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu ada 3 tahapan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tertentu. Kita lanjut. Nah, di sini ada penjelasannya, ya. Ada motivasinya, 5 posisi kontrol. Contohnya seperti penghukum, posisi kontrol sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah. Motivasinya adalah untuk menghindari hukuman. Ya, jadi ketika guru itu mengambil posisi penghukum, kemudian mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid atau anak-anak itu akan muncul motivasi, ya, muncul motivasi untuk menghindari hukuman. Jadi selanjutnya nanti dia mungkin tidak akan melakukan perbuatan tersebut, tetapi bukan karena kesadaran diri, tetapi karena menghindari hukuman, ya. Jadi masih belum muncul motivasi intrinsik atau motivasi internal dalam dirinya. Munculnya hanya motivasi untuk menghindari hukuman. Jadi 2 posisi kontrol ini, penghukum dan pembuat rasa bersalah, kita kurangi, kita minimalisir, ya Bapak Ibu. Bahkan kalau bisa kita hilangkan, tidak perlu kita terapkan posisi kontrol, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Contohnya misalnya guru berbuat, guru menghardik, menunjuk-nunjuk dan menyakiti serta menyindir anak atau murid. Nah ini salah satu contoh guru sebagai penghukum. Ya, kemudian dengan kata-kata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah seperti itu. Itu merupakan kata-kata yang dikeluarkan oleh guru ketika dia menerapkan posisi sebagai penghukum. Selanjutnya, nah ini hasilnya.
ketika guru melakukan atau menerapkan proses kontrol penghukum, itu anak tersebut akan memberontak dan menyalahkan orang lain. Ya, kemudian dia juga akan berbohong karena dia merasa takut dihukum tadi, maka dia mau tidak mau harus berbohong supaya tidak dihukum oleh bapak ibu guru. Jadi jangan seperti itu. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi murid ini jadi tidak menganggap guru itu ada. Ya. Kemudian jika guru itu mengatakan tadi seperti yang saya katakan tadi, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kemungkinan murid itu juga akan bisa menjawab seperti ini. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, jadi cuek. Ya, jadi cuek, murid akan lebih cuek dan tadi tidak menganggap guru itu ada. Selanjutnya dampaknya adalah murid ini akan terus mengulangi kesalahan. Biarkan saja, nanti sudah nggak marah lagi. Begitu ya biasanya. Selanjutnya, sebagai pembuat rasa bersalah, itu biasanya gurunya berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu seperti ini, seharusnya kamu jangan seperti itu. Bapak kecewa sama kamu. Bapak sedih melihat kelakuan kamu, ibu sedih melihat kelakuan kamu. Itu jadi membuat anak atau murid tersebut merasa bersalah. Nah, apa dampaknya, hasilnya? Hasilnya adalah anak atau murid tersebut akan menyembunyikan perasaannya, menyembunyikan apa yang sebenarnya yang ingin dia katakan, dan dia tidak bisa menyangkal dan akhirnya akan berbohong. Ya, selanjutnya murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas dengan jawaban, maafkan saya Pak, maafkan saya Bu. Tapi dampaknya pada murid itu akan merasa rendah diri, ya, merasa kurang percaya diri. Karena tadi ketika dia melakukan sesuatu, bapak ibu gurunya akan memunculkan motivasi dalam diri untuk merasa bersalah terus. Bukannya guru itu memberikan motivasi agar dia bisa memperbaiki kesalahan, tetapi membuat anak tersebut merasa rendah diri. Nah, selanjutnya untuk motivasi identitas berhasil atau sukses. Nah, tapi ini kontrolnya dari luar, dia masuk ke ranah motivasi eksternal juga untuk mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Posisi kontrolnya yaitu posisi teman dan pemantau. Pada posisi teman dan pemantau itu guru biasanya melakukan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, ini sebagai teman tadi. Kemudian sebagai pemantau itu guru menghitung dan mengukur. Ya, contoh kata-katanya seperti ini. Ayolah, lakukan demi ibu, lakukan demi bapak. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu. Dulu waktu kamu nilainya rendah, bapak sudah ngasih tugas sama kamu, terus nilainya sudah bapak tinggikan. Nah, sekarang ayolah, jangan buat bapak kecewa. Seperti itu. Itu biasanya dia menerapkan posisi kontrol sebagai teman, ya. Tetapi apa hasilnya? Hasilnya murid itu akan ketergantungan, ya. Kalau misalnya saya melakukan ini, nanti nilai saya paling akan ditinggikan lagi, seperti itu. Nilai saya akan ditambah lagi. Gak apa-apa saya melakukan ini. Contohnya seperti itu. Jadi ketergantungan, ya. Dia akan ketergantungan dengan gurunya. Selanjutnya, murid akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Karena dia merasa bergantung tadi, maka guru itu akan dianggap penting, ya. Tetapi pentingnya untuk mengharapkan imbalan. Kemudian biasanya murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, ini membuat memberikan dampak pada murid akan menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung kepada orang lain. Nah, selanjutnya untuk pemantau, contohnya apa peraturannya? Itu keyakinan kelas kita sudah disepakati. Keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Nah, seperti itu merupakan contoh kata-kata dari seorang pemantau. Ya, dia akan hasilnya murid akan menyesuaikan diri bila diawasi. Bila tidak, tetap melakukan pelanggaran atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keyakinan. Ya, jadi murid ini akan
apa akan patuh kalau ada gurunya yang mengawasi. Kalau tidak, cuek. Seperti itu maksudnya dari posisi kontrol pemantau. Ya, contohnya misalnya ini biasanya diterapkan di anak-anak TK. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, kemudian berapa halaman yang harus saya tulis untuk membuat guru itu tadi apa untuk mengharapkan imbalan dari guru tersebut. Seperti itu. Selanjutnya dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau saya tidak bisa melakukan ini, nanti sanksinya seperti ini pada saya. Kemudian kalau saya melakukan ini, nanti saya akan mendapatkan hadiah. Nah, itu contoh dari posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, jadi sebenarnya untuk pemantau ini boleh-boleh saja kita terapkan karena hasilnya juga hasilnya juga tidak terlalu buruk, tidak terlalu negatif. Hanya saja dia masih belum menumbuhkan motivasi dalam dirinya, masih belum menyadari nilai-nilai apa saja, nilai-nilai kebajikan apa saja yang ada pada dirinya. Nah, tetapi dengan posisi kontrol yang kelima yaitu manajer, selain dia memberikan kontrol identitas berhasil atau sukses, kemudian motivasinya adalah menghargai diri sendiri. Nah, jadi manajer ini dalam menerapkan atau melakukan pendekatan dengan murid, ketika murid itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keyakinan adalah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Ya, jadi tidak langsung menghukum tadi, tidak langsung menunjuk-nunjuk, kemudian juga tidak memberikan rasa bersalah tadi, ibu kecewa, bapak kecewa, tidak seperti itu. Tidak juga membuatkan alasan-alasan. Nah, kamu pasti tadi malam capek ya ngerjakan PR. Nah, seperti itu, tidak seperti itu. Itu kan posisi sebagai teman. Tetapi ketika sebagai manajer dia akan melakukan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan seperti apa juga akan kita bahas. Kemudian guru bisa berkata seperti ini. Apa yang kita yakini? Kemudian apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, jadi semuanya diserahkan ke muridnya. Ketika muridnya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keyakinan, melakukan pelanggaran, nah, diserahkan ke muridnya, dicarikan solusinya, bersama-sama mencari solusinya. Nah, ini hasilnya akan menguatkan pribadi murid tersebut. Selanjutnya, murid juga akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Ya, jadi dirinya yang dia terapkan, bukan bergantung pada bapak, ibu, guru. Ya, ini tadi tujuannya adalah untuk memunculkan motivasi internal dalam diri anak tersebut atau dalam diri murid. Contoh jawaban dari murid, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi ketika murid ini sudah tidak mampu lagi menyampaikan mencari solusi permasalahannya, dia akan bertanya lagi kepada gurunya. Pak, Bu, kira-kira bagaimana ya cara saya memperbaiki kesalahan saya? Nah, jadi ada sharing di situ antara bapak ibu guru dengan muridnya. Ya, jadi akan ada obrolan intens. Ya, obrolan secara terbuka bagaimana perasaan murid tersebut disampaikan kepada guru, dan guru juga menuntut anak tersebut untuk mencari solusi, menentukan solusinya kira-kira yang mana yang satu dia lakukan. Selanjutnya dampaknya pada murid yaitu murid dapat mengevaluasi diri, nah, atau bagaimana cara dia memperbaiki dirinya. Nah, kira-kira dari posisi kontrol ini posisi yang terbaik yang mana? Iya, posisi manajer. Jadi saya harapkan kita sama-sama belajar, sama-sama meningkatkan kualitas diri kita agar kita dapat selalu menerapkan posisi kontrol manajer dalam lingkungan sekolah kita atau lingkungan kelas. Nah, dengan menerapkan posisi kontrol manajer itu salah satu indikator atau salah satu cara, salah satu upaya untuk menciptakan budaya positif tadi. Ya, nah itu. Nah, salah satu contoh dari penerapan posisi kontrol itu dengan melakukan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Kita lanjutkan. Nah, di sini dikatakan bahwa di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa? Karena sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid dan mendukung murid untuk bertanggung jawab agar dapat menemukan solusi dari permasalahan.
kesalahannya. Ya. Nah, kita lanjut ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika anak atau murid melakukan suatu tindakan, yang tindakan tersebut melanggar keyakinan yang disepakati bersama, harus ada proses dialog ya antara guru dengan murid atau anak tersebut. Ya, dialognya tadi dengan menerapkan prosedur kontrol sebagai manajer. Apa saja langkah-langkah segitiga restitusi? Nah, ini ada tahapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu di awal atau langkah pertamanya ketika melakukan restitusi, kita panggil dulu anak tersebut, kemudian kita tanyakan dengan kita menstabilkan identitas anak tersebut. Karena ketika dia melakukan kesalahan, dia melakukan tindakan yang bertentangan dengan keyakinan kelas atau sekolah, identitasnya akan anak tersebut akan merasa identitasnya gagal. Ya, ketika dia sudah sadar. Nah, bagaimana guru ini harus dapat menggeser identitas gagal tersebut menjadi identitas yang sukses. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas yang gagal ke arah identitas yang sukses. Membuat berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan merupakan bagian dari proses belajar. Contohnya seperti ini. Gak apa-apa kan? Sebagai manusia kita wajar melakukan kesalahan. Bapak atau ibu dulu juga sering melakukan kesalahan itu. Nah, jadi ketika mendengar itu anak kita akan merasa, oh berarti wajar saja ya saya melakukan kesalahan. Mungkin saya hilaf tadi. Nah, kita sampaikan kepada mereka bahwa kesalahan-kesalahan itu merupakan salah satu proses pembelajaran. Karena kalau tidak melakukan kesalahan, kita tidak tahu kebenarannya. Kita harus tahu kesalahannya dulu, ya. Kita tahu yang mana yang salah, maka ketika kita melihat itu salah, maka kita tahu yang benarnya yang seperti apa. Selanjutnya yang kedua, kita harus dapat memvalidasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Ya, contohnya misalnya kebutuhan dasar tadi, yang 5 kebutuhan dasar. Sehingga guru atau orang tua bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi sebagai guru kita tanyakan dulu. Kita tanya alasan dia melakukan itu, kemudian kita analisis kebutuhan apa yang sedang dia penuhi. Contohnya misalnya beberapa minggu yang lalu saya sempat melakukan dialog dengan seorang anak, ya, anak dari kelas 7. Nah, dia mencoret-coret dinding di kelasnya, Kemudian saya panggil ke ruang guru dan saya tanyakan apakah benar yang dikatakan teman-teman kamu bahwa kamu yang mencoretnya. Jadi di situ saya memvalidasi bahwa saya mengatakan mencoret-coret dinding itu tidak dibenarkan karena itu merusak atau termasuk ke dalam tindakan vandalisme. Ya, karena merusak atau mengotori properti atau sarana dan prasarana sekolah. Nah, jadi hal tersebut dilakukan untuk memvalidasi bahwa kita mengatakan bahwa tindakan itu salah dan banyak cara yang bisa dilakukan selain dengan mencoret-coret tembok. Misalnya kebutuhannya karena dia bosan ketika belajar, bapak ibu gurunya sedang menjelaskan, dia bosan, dia mencoret-coret ini. Nah, kita tahu bahwa dia bosan, makanya kita cari solusinya. Ketika mendengarkan bapak ibu guru memberikan penjelasan apa yang kamu lakukan supaya tidak bosan, selain melakukan perusahaan tadi atau pencoretan tadi itu. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Misalnya,
ketika ada anak yang mencoret dinding atau mencoret meja, kita tanyakan dulu, keyakinan kelas kita apa? Misalnya anak tersebut menjawab, menjaga dan merawat barang-barang di kelas. Ketika dia sudah tahu keyakinannya, kita hubungkan lagi. Berarti yang kamu lakukan tadi sesuai atau tidak dengan keyakinan kelas. Nah, dia akan menyadari bahwa semua tindakan yang dia lakukan itu sudah melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, dari situ kita harus menanyakan keyakinan terlebih dahulu sehingga memunculkan motivasi intrinsik. Jadi dia mulai bisa percaya pada nilai-nilai yang ada dalam dirinya. Oh iya, kalau misalnya saya mencoret dinding, saya mencoret meja, saya melanggar keyakinan. Bukan karena motivasi eksternal tadi, bukan karena takut dimarahin, bukan karena takut dihukum, atau bahkan misalnya diberikan ujian, karena gambarannya bagus misalnya. Tetapi untuk memunculkan bahwa dalam diri setiap anak itu ada nilai-nilai yang tidak mereka sadari, nah itulah yang kita bangkitkan. Ya, kita buat supaya anak tersebut merasa yakin bahwa tindakan-tindakannya itu benar atau tidak, salah atau tidak, seperti itu. Ya, nah itu tadi penjelasan dari saya. Ya, semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru, bisa Bapak Ibu guru terapkan dalam lingkungan sekolah atau kelas, dan sebagai salah satu cara atau upaya kita dalam meningkatkan atau menciptakan budaya positif. Sebelum saya akhiri, saya ingin memperlihatkan sebuah video dokumentasi sekolah saya. Terutama saya berkolaborasi dengan Bapak dan Ibu guru lainnya melakukan beberapa kegiatan-kegiatan dalam rangka menumbuhkan budaya positif di sekolah. Nah, ada 2 kegiatan yang biasanya kami lakukan, ya. Yang pertama yaitu dengan sarapan pagi pada setiap hari Jumat. Nah, ini sarapan ini kami jadikan kebiasaan agar selain untuk memenuhi kebutuhan akan bertahan hidup tadi, juga akan menumbuhkan kebersamaan antar murid, ya. Kemudian rasa mandiri artinya dia bisa menyiapkan bekal sendiri di rumah. Kemudian dia akan mendapatkan manfaat-manfaat dari sarapan itu, contohnya seperti fokus dalam belajar dan lain sebagainya. Nah, kemudian kebiasaan yang kedua yaitu pengolahan sampah. Ya, kita lihat. Jadi di situ ada kegiatan-kegiatan sarapan bersama. Ini salah satu cara untuk menumbuhkan budaya positif. Ya, banyak nilai-nilai yang kita percaya ketika kita melakukan hal ini. Contohnya misalnya kebersamaan, kemudian mandiri, bertanggung jawab, dan lain-lain. Selain itu, pengolahan sampah memanfaatkan barang-barang bekas untuk kerajinan, untuk barang-barang yang lebih berguna. Contohnya misalnya benda-benda yang tidak berguna seperti trigen itu dibuat menjadi tong sampah dan dibuat sedemikian rupa, sekreatif mungkin untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan sekolah. Hal ini juga kami terapkan sebagai tema modul P5 kami untuk kelas 7 yang menerapkan kurikulum Merdeka tahun ini, yaitu sekolah yang hijau dan lestari. Seperti itu, dengan memberikan pembiasaan kepada anak-anak bahwa mengolah sampah itu penting, memisahkan sampah, mana sampah organik dan anorganik, mana sampah yang mudah diuraikan dan mana yang tidak, dan memanfaatkan sampah-sampah tersebut. Jadi sampah-sampah tersebut tidak hanya dapat mengotori lingkungan, ya, tidak hanya mengotori lingkungan, tetapi bisa kita manfaatkan dengan baik. Nah, itu untuk menumbuhkan kesadaran. Dengan kesadaran seperti itu, maka terciptanya budaya positif di sekolah itu akan lebih baik, seperti itu. Oke, selesai sudah materi yang saya sampaikan pada sesi sebelumnya.
kita akan memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Saya akan memberikan satu kesempatan kepada Bapak atau Ibu guru yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait materi yang sudah saya sampaikan tadi. Mengingat waktu kita sudah hampir habis, saya berikan satu kesempatan bagi penanya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Bu Inarti? Baik Pak, saya ingin menanyakan tadi kan 5 posisi kontrol guru kita dianjurkan untuk sebagai manajer. Tapi kenyataannya di lapangan yang kita jalani kan yang paling cepat nampak hasilnya itu adalah sebagai penghukum. Kenapa malah penghukum di posisi yang harus dihindari gitu Pak? Apa tidak bisa, masih bisa kita pakai sesekali gitu? Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Dan saya yakin semua Bapak Ibu guru mengalami hal tersebut, mengalami dilema seperti itu. Ya, ketika seorang anak atau seorang murid melakukan sebuah pelanggaran atau tindakan yang bertentangan dengan keyakinan sekolah atau kelas, biasanya Bapak Ibu guru akan refleks memberikan hukuman karena dianggap hukuman tersebut efektif, ya, efektif dalam menyelesaikan permasalahan. Tetapi ketika kita sudah mempelajari poin-poin tadi, kita sudah lihat bahwa posisi kontrol guru sebagai penghukum itu perlu kita hindari. Ya, perlu kita hindari karena apa? Karena ketika kita memberikan hukuman kepada anak tersebut, pada saat itu memang dia akan merasa, oh, ketika saya dihukum, perbuatan saya tadi salah. Saya tidak akan melakukan hal tersebut lagi. Misalnya seperti itu. Secara spontan anak tersebut akan berpikir seperti itu. Tetapi hukuman yang diberikan kepada anak justru akan membuat identitas anak tersebut merasa gagal, ya, merasa gagal sehingga keefektifitasan dari hukuman tadi itu tidak akan berlangsung lama. Ya, karena itu hanya untuk menghindari hukuman. Oh, saya tidak mau melakukan ini karena saya takut dihukum. Tetapi sebenarnya ada motivasi dalam dirinya untuk melakukan itu, ya kan? Tetapi ketika guru sebagai manajer itu akan menimbulkan motivasi intrinsik. Oh, kalau misalnya saya melakukan ini, saya menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Tetapi ketika kita berikan hukuman kepada anak tersebut, pada saat itu mungkin anak tersebut akan merasa saya jerah, saya tidak akan melakukan. Tetapi nanti akan muncul lagi karena tidak ada motivasi intrinsik di dalamnya. Ya, dia tidak percaya ada nilai-nilai yang ada dalam dirinya. Contohnya misalnya saya harus bertanggung jawab, saya harus mandiri, saya harus reflektif seperti itu. Jadi untuk saat ini posisi kontrol sebagai penghukum itu lebih baik kita hindari, ya, karena itu tidak akan bisa menciptakan budaya positif, tidak akan bisa menciptakan disiplin positif kepada anak. Dia disiplinnya hanya untuk menghindari hukuman, ya. Tetapi mungkin dia di sekolah dia patuh terhadap gurunya, tetapi ketika dia pulang ke rumah, kemudian dia melakukan sesuatu di rumah, ya, dia tidak akan ingat lagi apa yang telah dia rasakan di sekolah. Dia akan melakukan atau mengulanginya lagi. Tetapi ketika guru sebagai manajer akan menimbulkan motivasi intrinsik dalam dirinya, dimanapun dia berada, tidak hanya di sekolah. Nah, karena dia sudah percaya saya harus bertanggung jawab. Kalau saya melakukan kesalahan, berarti saya tidak memiliki rasa hormat, saya tidak memiliki rasa kesopanan, kesantunan. Maka ketika dia berada di lingkungan luar, di luar lingkungan sekolah, dia tetap percaya pada nilai-nilai dalam dirinya. Nah, seperti itu Ibu. Jadi untuk posisi penghukum itu sebaiknya kita hindari. Ya, karena tadi selain menggagalkan identitas anak, juga akan membuat anak tersebut membangkang. Ya, membangkang dan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia tadi akan muncul lagi, misalnya kebutuhan akan penguasaan. Ketika dia dihukum, dia menjadi pusat perhatian, justru dia malah senang, ya, senang dilihat sama teman-temannya, senang dilihat sama adik-adik kelasnya atau kakak-kakak kelasnya. Otomatis nanti akan muncul lagi, oh kalau misalnya saya melakukan perbuatan tadi, saya dihukum lagi, saya akan diperhatikan sama teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi motivasinya selain menghindari hukuman juga akan
memunculkan motivasi untuk mengharapkan penghargaan dari orang lain. Nah, itu kita hindari. Harus ada motivasi intrinsik dalam diri anak atau dalam diri murid. Ya, karena disiplin itu seperti yang saya katakan di awal tadi, disiplin itu bukan kita mengatur orang lain, tetapi kitalah yang mengatur diri kita sendiri. Kita harus percaya bahwa dalam diri kita itu terdapat nilai-nilai kebajikan. Ya, dalam diri setiap murid itu sudah sebenarnya memiliki 6 dimensi profil pelajar Pancasila, tetapi murid tersebut tidak kurang percaya diri untuk mengatakan bahwa oh ya saya punya dimensi, saya punya karakter ini. Nah, itulah tugas guru untuk menjadi fasilitator untuk menuntun kodrat anak tersebut agar anak tersebut bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya, memaksimalkan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya. Nah, seperti itu, Bu. Apakah jawaban saya sudah jelas? Ada lagi pertanyaan lain? Ya, karena waktu kita sudah sore dan Bapak Ibu juga punya kesibukan yang lain, jadi saya tutup sesi tanya jawab ini. Terima kasih sekali lagi atas perhatian Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktunya. Semoga setelah ini Bapak Ibu guru bisa menerapkan poin-poin penting dalam menciptakan budaya positif baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas, bahkan di rumahnya sekalipun bisa diterapkan ke anak-anak dari Bapak Ibu guru. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.